Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast Biru baru ini, publikasi bereputasi Umsida. Program dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kebetulan untuk hari ini podcast tentang riset dari dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan kebetulan kita bertemu lagi dengan riset pakar dari akuntansi beliau, dan sekarang di depan saya. Dan jauh lama-lama kita kenalan dengan Bapak Sigit Dermawan. Pak. Ya Mas Udin, alhamdulillah ya. Ya. Sehat Bapak? Ya, alhamdulillah sehat Udin. Oke. Karena kan untuk kali ini kita akan membedah atau meriset yaitu tulisan dari Bapak Sigit, yaitu tentang manajemen resiko perusahaan, modal intelektual, dan set peluang investasi terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Terima kasih atas koreksinya. Oke Bapak, kita langsung saja ya Pak. Ya silakan. Untuk melihat lihat judulnya kok agak keren ini Pak. agak berat ini Pak. Untuk riset kali ini apa Pak ceritanya untuk ya, gimana Pak? Oke, terima kasih Mas Udin ya. Jadi ini adalah salah satu artikel saya yang alhamdulillahnya ya. Alhamdulillahnya menjadi syarat khusus jadi guru besar. Wah, alhamdulillah. Nah, ini jadi artikel ini meloloskan kami saya untuk bisa naik jabatan ke guru besar. Alhamdulillahnya Mas Udin ya, ini seperti itu. Karena apa? Karena memang diterbitkan oleh jurnal Scopus bereputasi, jurnal bereputasi. Ya ini penerbitnya Emerald itu ya ini. Kemudian diterbitkan oleh Journal of Islamic Accounting and Business Review. Nah ini, jadi saya cerita dulu Mas Udin ya. Jadi ini memang prosesnya lama. Riset sendiri itu satu tahun risetnya. Mulai 2023 risetnya, kemudian dimasukkan atau disubmit ke jurnal itu kira-kira bulan Februari 2024. Kemudian terbitnya Mei 2025. Nah, seperti itu. Ada 8 kali revisi, Pak. 8 kali revisi, betul seperti ini. Kali revisi. Sehingga dipercaya untuk bisa menjadi syarat khusus artikel untuk naik guru besar, Mas Udin. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah prosesnya sehingga bisa terbit artikel ini. Nah, ini ya. Kalau artikel ini tadi Mas Udin itu membacanya versi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris adalah Enterprise Risk Management, Internal Capital and Investment Opportunity Set on Firm Value Through Financial Performance as an Intervening Variable. Itu. Atau di bahasa mudahnya adalah pengaruh manajemen risiko perusahaan, kemudian modal intelektual, dan juga kesempatan berinvestasi terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan di perusahaan sektor halal, industri halal Pak ini. Nah, kemudian juga di dua negara, industri halal di dua negara, Indonesia dan Malaysia. Nah itu menjadi nilai plus bagi artikel kami ini, sehingga diprioritaskan untuk bisa terbit di jurnal bereputasi begitu. Begitu Azin. Yang ditekankan di riset ini itu tentang manajemen resikonya atau apa ya, nilai perusahaan atau gimana Pak? Jadi yang di riset kelima variabel ini Pak Udin, 5 variabel ini gitu ya. Variabel ini di riset yang menjadi nilai akhir adalah nilai perusahaan, firm value gitu loh. Jadi bagaimana perusahaan halal di Indonesia dan Malaysia itu ya, bisa meningkatkan kinerja nilai sahamnya itu melalui
modal kapital, intellectual capital, kemudian juga manajemen risiko dan juga kesempatan berinvestasi seperti itu. Nah, dengan di intervening kinerja perusahaan, kinerja keuangan perusahaan seperti itu. Jadi gampangannya bagaimana sih perusahaan farmasi, perusahaan halal ini di Indonesia Malaysia bisa meningkatkan nilai perusahaannya melalui pengelolaan intellectual capital, pengelolaan manajemen risiko, kemudian juga kesempatan berinvestasi begitu, dan juga didukung oleh kinerja keuangan. Nah, seperti itu gambarnya Pak Udin. Banyak. Iya, jadi 5 variabel. Betul. Iya. Betul seperti itu. Perusahaan banyak kan, ini sektor industri begitu, seperti itu. Industri Malaysia dan juga Indonesia begitu. Dari hasil risetnya jenengan ini langsung muncul beberapa yang ditemukan apa Pak? Yang ditemukan adalah bahwa memang industri halal ini bisa meningkatkan nilai perusahaannya melalui pengelolaan manajemen risiko. Begitu ya ini. Manajemen risiko itu kan mitigasi bencana, mitigasi terkait dengan kegagalan gitu. Jadi misalkan gini, misalkan perusahaan ini akan melalui sebuah investasi yang tak terkendali begitu ya. Nah, maka perusahaan harus ada risikonya, ada manajemen risikonya begitu. Berjaga-jaga lah gitu maksudnya. Berjaga-jaga biar tidak gagal, itu manajemen risiko seperti itu. Gitu. Jadi berjaga-jaga biar gak gagal, itu pertama. Yang kedua adalah mengelola intelektualnya. Modal manusianya dikelola yang bagus, modal organisasinya, kemudian juga modal relasi dengan perusahaan lainnya begitu, dengan customernya, dengan pelanggannya itu dikelola gitu loh. Sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan halal ini gitu. Iya. Betul halal ini, betul ini. Ini risetnya teman mahasiswa Universitas. Iya. Risetnya memang berat, tapi menarik untuk dilihat dan menarik sekali. Betul. Karena riset ini mencakup semua, hampir semua yang ditemukan ada di sini semua. Iya, betul. Untuk implementasinya, implikasinya adalah bahwa kami menyarankan kepada para manajer perusahaan halal itu bahwa mereka harus mampu mengelola risiko. Tadi mitigasi risiko kan gitu ya ini. Jadi jangan hanya berpikir sukses saja, tapi juga berpikir kalau gagal seperti apa. Jadi harus disiapkan Pak Din biar gak gagal seperti itu. Itu yang pertama. Siap dulu ya pertama. Yang kedua tadi itu implikasinya kan menyarankan pada manajer perusahaan halal itu agar mereka mengelola modal intelektual. Ada human capital, ada structural capital, ada relation capital, itu harus dikelola semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga dia juga harus bisa untuk berinvestasi ke sektor yang lainnya, begitu. Namanya adalah opportunity set tadi itu. Itu. Dan juga mengelola kinerja keuangannya. Itu yang kami berikan implikasi pada para manajer perusahaan halal di Indonesia dan Malaysia. Gitu. Jadi tidak menekankan di keuangannya Pak, semuanya begitu. Kompleks kan begitu ya, enggak ada satu aja gitu. Untuk saja Pak, setelah riset ini berhasil dan bisa mengangkat dengannya nanti dengan ini nunggu dernya dulu ini, kalau mau nunggu dernya jadi guru besar. Teman-teman tidak ini tahun sudah berbesar Prof Sigit Hermawan. Kedepannya Pak, untuk riset ini ada jenengan nanti ada perkembangan di mana? Betul. Jadi saya juga ini menelurkan pada mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa ada yang ini kemudian kamu ngambil judul yang hampir sama seperti ini, tapi beda loh ya begitu. Jadi tetap di halal industri, kemudian ada unsur intellectual capital juga. Seperti itu. Jadi kan harus seperti itu Pak Udin. Kalau dosen kan ya harus bisa membimbing mahasiswanya agar kemudian ini real dengan dosennya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami berikutnya juga riset di bidang intellectual capital, IC namanya. Di Lazismu, di UMKM dengan membawa tema intellectual capital. Itu yang kami kerjakan gitu. Rekan-rekan mahasiswa Universitas tadi yang diomongkan sama Bapak Sigit, ayo kapan-kapan jenengan langsung aja ke
Prof Sigit. Untuk kali nanti riset ini pengembang kalau umpamanya ada pembandingnya ada Pak untuk riset ini Pak. Ya ada Kedepannya pembandingnya adalah kalau kami gunakan dengan metode kualitatif Pak. Ini kan kuantitatif ini. Nah, ada kualitatif. Kualitatif itu lebih kepada kebijakan. Nah, seperti itu. Ini kan menguji pengaruh, menguji pengaruh XHY. Kalau yang kualitatif tidak memberikan sebuah kebijakan apa yang dapat diberikan kepada negara, kepada pemerintah, masyarakat begitu. Iya. Oke, rekan-rekan Umsida, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dimanapun untuk riset kali ini menarik sekali karena semua ya ada 5 aspek manajemen risiko, modal intelektual, peluang investasi, nilai perusahaan, dan kinerja keuangan. Betul. Di dalam sektor industrial. Jangan lupa kalau mau mendalam lagi temui Prof Sigit. Oke, terima kasih Pak Sigit atas kedatangannya, pekerjaannya untuk ikut podcast Biru. Ya, Biru ya. Selamat sukses untuk perpustakaan library Musida. Terima kasih. Rekan, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Udin ya. Oke, makasih. Sukses perpustakaan. Amin.